Hai semua, hari ini saya ingin berbagi salah satu artikel yang baru saja saya tulis dan dimuat di kompas.com dengan judul Mengapa Kinerja IDX 30 di bawah IHSG. Artikelnya bisa Bapak Ibu cari di kompas.com, bagian kolom. Seperti ini. Nah, di sini saya memang rutin mengisi artikel. Nah, mengapa kinerja IDX 30 di bawah IHSG? Tapi kan namanya Kompas kan mungkin artikel yang masuk banyak. Saya juga merangkum artikelnya di blog pribadi saya yaitu rudianto.blog ya, dengan judul yang sama. Mengapa kinerja IDX 30 di bawah IHSG? Sebagai gambaran untuk Bapak Ibu yang mungkin masih awam, dalam investasi saham atau reksadana saham ada namanya indeks harga saham gabungan. Artinya semua harga saham yang ada di bursa itu digabung semua, dijadikan suatu indeks, sehingga kalau indeksnya naik, kita bisa katakan, oh ya secara umum harga saham di bursa itu naik. Nah, karena jumlah saham semakin lama semakin banyak, dibuatlah suatu indeks yang mungkin mengambil sampel. Nah, sampelnya yang diutamakan adalah likuiditas. Nah, dikenal dengan nama LQ45. Setiap 6 bulan sekali, Bursa Efek Indonesia akan mempublikasi LQ45 anggota yang terbaru. Nah, kemudian jalan, sekarang kita lebih kenal dengan nama IDX 30. Bahkan untuk reksadana indeks dan ETF yang berbasis saham, IDX 30 adalah jenis reksadana yang paling banyak, IDX 30 adalah indeks yang paling banyak digunakan sebagai acuan. Jadi bisa dikatakan yang paling populer di Indonesia itu nomor satunya adalah IDX 30, bukan LQ45 lagi. Nah, IDX 30 itu apa? IDX 30 itu adalah kumpulan dari 30 saham yang diseleksi oleh Bursa Efek Indonesia berdasarkan kriteria-kriteria seperti likuiditas, dia harus sangat liquid, dan juga ada pertimbangan fundamental. Nah, kalau kita lihat sampai dengan 30 Juli, IHSG itu naik 1,52%. Nah, sementara IDX 30 ya, yang biasanya kalau kita lihat itu saham-saham blue chip, kemudian juga saham-saham yang sangat liquid, kalau asing masuk biasanya juga carinya saham-saham yang itu juga, itu malah minus 12,76%. Nah, ini sampai dengan 30 Juli. Kalau Anda mau lihat yang lebih update, Anda bisa ke website Bursa Efek Indonesia, kemudian Anda masuk ke data pasar, ke statistik. Nah, yang harian, ya, dia daily. Video ini saya rekam tanggal 4 Agustus. Nah, kita bisa melihat bahwa per 4 Agustus, di sini kita bisa melihat Jakarta Composite atau IHSG itu naik 3%. Kalau sampai dengan Juli kan sekitar 1,5%. Jadi memang di beberapa hari di awal Agustusnya sudah ada kenaikan. Nah, LQ45 yang kita tahu itu biasanya saham-saham blue chip, saham-saham yang liquid, minus 9%. Nah, LQ45 disaring jadi 30 saham, itu disebut IDX 30. Jadi kalau anggota IDX 30, biasanya semuanya merupakan LQ45. Malah minus 10%. Nah, ini menjadi suatu keanehan. Kenapa ya saham-saham yang ibaratnya intisari, yang paling liquid, yang paling aktif ditradingkan dan juga merupakan perusahaan-perusahaan besar, kinerjanya dengan IHSG bisa selisih begitu jauh, sampai dengan 13%. Ya, di tahun-tahun yang biasa juga ada selisih, tapi selisihnya biasanya cuma 2-3%. Jarang sampai belasan persen seperti itu. Nah, jadi ini menjadi pembahasan di artikel saya. Nah, kalau kita mau tahu lebih lanjut, kita harus mengerti tentang cara kerja daripada pembentukan IDX 30. Ya. Jadi yang namanya indeks itu ada namanya evaluasi mayor sama evaluasi minor. Nah, evaluasi mayor itu apa? Itu dilakukan 6 bulan sekali. Untuk LQ45 IDX 30 itu jadwalnya adalah Agustus 2021 sampai dengan Januari 2022. Yang berikutnya berarti Februari sampai dengan bulan Juli. Jadi 1 Agustus ini kebetulan baru dilakukan evaluasi mayor. Mayor itu artinya ada saham yang masuk dan ada saham yang keluar, kemudian bobotnya diubah. Ya, bobotnya menyesuaikan dengan free float daripada masing-masing saham.
Ada lagi namanya evaluasi minor. Nah, kalau minor itu dilakukan di pertengahan. Jadi kalau misalkan tadi Agustus sampai dengan Februari, Agustus tambah 3 bulan November. Jadi di bulan November nanti akan ada evaluasi minor, di mana tidak ada saham yang masuk atau keluar, tapi bobotnya dihitung lagi. Kenapa dilakukan begitu? Sebab porsi free float itu kadang-kadang berubah. Ya, bisa saja investor strategis menjual sahamnya, sehingga tadi misalkan bobot free float atau yang dimiliki oleh masyarakat katakan 30% menjadi 35%. Bisa juga sebaliknya, saham-sahamnya diborong sama investor strategis yang tadinya misalnya 50% jadi 40%. Ya, jadi evaluasi minor itu melakukan penyesuaian terhadap bobot, sementara mayor itu adalah bobot dan anggota. Nah, kalau kita lihat di periode kali ini, ada 4 saham yang keluar. Ya, BTPN Syariah, sorry ini harusnya BTPS ya, Indo Semen Tunggal Prakarsa, INTP, MNC, MNCN, sama Pakuan Jati. Nah, kalau 4 saham yang masuk itu Barito Pacific, Inco atau namanya Val Indonesia, Mika, ya ini perusahaan kesehatan, rumah sakit, dan Timah. Nah, jadi kalau kita lihat grafiknya adalah seperti ini. Nah, yang merah ini adalah yang keluar, ya, BTPS sama Pewon. Nah, kemudian yang masuk adalah seperti ini. Mungkin jadi pertanyaan orang, kenapa ya yang namanya IDX 30 ya, kalau kita lihat daftar anggotanya kan, nah, perusahaan-perusahaan besar ya keuangan seperti BCA, BNI, BRI, Mandiri masuk di sini. Ya, kemudian Gudang Garam, HMSP, Indofood, Unilever juga masuk ke sini. Ya, batu bara yang besar seperti Adaro, PTBA juga masuk. Ya, Telkom juga masuk, Tebik juga masuk. Ini kan semua perusahaan-perusahaan ternama. Kok bisa ya IHSG-nya plus sampai dengan 3%, malah mereka minus. Nah, kalau kita lihat kembali di data yang Bursa Efek Indonesia ini, ya, kalau kita scroll ke bawah lagi ya, di sini sekarang ada kategori-kategorinya. Nah, mulai dari nomor 28. Jadi ada sektor energi, industri dasar, basic materials, ya, industri, consumer non-cyclical, consumer cyclical, ini memang istilah-istilah yang baru, ada healthcare, kesehatan, finansial, dan lain-lain. Nah, kalau kita perhatikan, yang naik tinggi sekali di atas IHSG tadi kita lihat di sini ya, ini kan di 3% year to date. Nah, kalau kita lihat di sini, sektoral ini, yang naiknya luar biasa itu teknologi, sampai dengan 940%. Nah, beberapa saham yang mungkin bisa saya sebut namanya kayak mungkin seperti DCII, ya. Kemudian ada mungkin Multipolar, ya. Kemudian juga ada DMMX gitu. Jadi beberapa saham teknologi tahun ini hot sekali. Ya, harganya naiknya sudah bukan puluh, tapi ratusan persen seperti itu. Ya. Nah, itu menyebabkan return sektoralnya tumbuh sampai dengan 900%. Ya, ada juga yang lain-lainnya infrastruktur dan ini. Kemudian keuangan juga naik 9%. Nah, kalau keuangan ini walaupun kelihatannya bank itu masuk, tapi yang spesifik naik banyak itu hanya bank yang terkait dengan teknologi atau bank yang sekarang menyatakan dirinya transformasi ke digital kayak Bank Arto, ya, atau kayak mungkin kayak yang sekarang lagi hot juga BBYB gitu ya. Itu saham yang diakuisisi oleh grup Akulaku gitu. Tapi kalau kita bicara BRI, BCA, Mandiri, dari year to date sampai sekarang mungkin masih negatif. Nah, memang ada berbagai alasan, tapi karena ada rally yang sangat tinggi di sektor teknologi, ya, dan kalaupun keuangan yang naik itu bukan bank-bank besar, tapi lebih ke bank yang terkait teknologi. Nah, itu menyebabkan apa yang terjadi, IDX 30, LQ45, yang biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan yang kalau kita bilang konvensional ya, itu tidak naik. Ya. Jadi kenaikan yang sangat tinggi yang terjadi pada saham-saham teknologi atau terkait teknologi itu yang menggerakkan pasar di Januari sampai dengan Juli 2021 ini. Tadinya saya pikir ya di periode Agustus sampai Januari ini mungkin akan ada saham teknologi atau terkait teknologi yang masuk. Memang sih penentuan ini 100% ditentukan oleh Bursa Efek Indonesia.
Jadi walaupun reksadana Panin, misalnya tempat kerja saya saat ini, menggunakan IDX 30 sebagai indeks acuan, kami sama sekali nggak punya hak suara untuk memberikan masukan kepada bursa, tolong dong bursa masukin saham ini, atau tolong dong bursa keluarkan saham itu. Kami hanya bisa menduga-duga, ya. Tapi dugaan kami ya kadang-kadang bisa tepat, kadang-kadang juga tidak. Nah, untuk yang periode kali ini secara mengejutkan sama sekali tidak ada. Ya, kalau dibilang oke, dia menggunakan pertimbangan seperti aspek fundamental, sehingga Bang Arto yang masih rugi nggak masuk. Oke, saya bisa terima logika itu. Tapi MTech itu perusahaan yang terkait teknologi juga, karena dia merupakan salah satu pemiliknya Bukalapak, ya. Dan dia juga secara laporan keuangan juga sudah untung, kenyataannya tidak masuk. Padahal kalau kita lihat transaksinya, ya itu rasa-rasanya harusnya memenuhi ketentuan likuiditas yang ditentukan oleh bursa. Nah, kemudian kalau kita lihat, anggap saja bursa ini adalah fund manager ya. Jadi karena dia punya pertimbangan sendiri kan seperti fund manager aja. Kalau dia bilang dia pilih LQ45, IDX 30 cuma pakai kriteria yang pakai angka, ya sudah, itu kan bisa kita prediksi. Tapi kalau sekarang dia bilang dia pakai kriterianya bukannya angka, ada pertimbangan-pertimbangan juga, berarti kan dia sudah seperti fund manager. Ya tidak apa-apa juga sih. Nah, cara berpikir mereka kalau saya lihat malah menarik. Dia menambah 3 saham itu barang baku, ya sehingga barang baku ini kalau Inggrisnya commodities. Ya. Kalau kita cari yang di sini, barang baku itu ini basic materials ya. Jadi komoditas atau basic material. Yang year to date-nya masih minus. Ya, jadi year to date-nya masih minus, dia malah tambahin 3. Ya, jadi BRPT ini terkait sama minyak ya. Tins itu timah, Inco itu nikel. Nah, kemudian dia tambah kesehatan. Kesehatan yang tadinya 2%, sekarang jadi 3%. Barang baku yang tadinya 9%, sekarang jadi 11%. Nah, kemudian saham e-consumer tidak berubah, ya. Yang non-primer yang malah keluar. Ya, jadi MNCN itu keluar daripada indeks IDX 30, tapi yang consumer primer ini kalau kita lihat sahamnya sama, ya kemungkinan dia punya harga saja yang ada perubahan seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau untuk energi juga tidak berubah, ya. Kemudian untuk infrastruktur juga tidak berubah. Nah, kesehatan tadi ada masuknya anggota baru. Nah, properti juga keluar dari sini. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat sepertinya bursa dalam menentukan saham yang masuk dan saham yang keluar itu sepertinya kali ini lebih banyak barang baku. Nah, barang baku ini sama dengan energi, sebetulnya punya cerita yang sama. Nah, kalau kita lihat di energi ya, energi itu masuk di sini ya. Dari awal tahun juga masih minus 2%. Yang jadi pertanyaan adalah, oke, kalau di periode Januari-Juli dia kalah karena tidak ada saham teknologi, terus yang Agustus sampai Desember gimana? Apakah masih akan kalah juga karena dia tidak masukin teknologi? Ataukah ada hal lain yang bisa membalikkan situasi? Ya, memang saat ini ada 2 kemungkinan. Bukalapak mau IPO. Mungkin sebentar lagi Goto. Ya. Dan bisa juga diikuti oleh saham-saham teknologi-teknologi yang lain. Karena kan kejar-kejaran. Mumpung lagi hot ya, orang kejar lah, bisa dapat harga yang bagus. Tapi di satu sisi, kalau kita bicara valuasi teknologi sudah bukan mahal lagi, sudah tidak masuk akal. Karena Bank BRI, Bank Mandiri yang untungnya ratusan triliun, itu sekarang ukurannya atau market cap-nya tidak berbeda jauh dengan Bang Arto yang masih rugi gitu. Ya, jadi kalau kita menggunakan teori valuasi yang konvensional itu sudah sulit untuk justify. Jadi orang cuma berasumsi bahwa perusahaan-perusahaan yang terkait teknologi itu mereka akan menciptakan disrupsi yang besar, menguasai pangsa pasar yang besar, kemudian somehow mereka bisa memonopoli suatu segmen. Nah, dari situ mereka bisa mengubah dari rugi jadi untung, dari bakar duit menjadi untung, kemudian untungnya bisa tumbuh puluhan persen sampai ratusan persen bertahun. Kalau skenario itu terjadi, valuasi yang tinggi itu bisa dijustifikasi. Tapi kalau misalnya dia tidak berhasil, kan nggak mungkin bank-bank yang sudah ada nggak kerja.
mereka pasti juga melakukan sesuatu. Kayak Bank BCA dia sudah bikin bank digital, ya. Mandiri juga ada bikin versi digitalnya Mandiri Living. Ya, jadi perusahaan-perusahaan yang sudah ada kan tentu untuk mempertahankan posisinya mereka juga melakukan inovasi-inovasi. Jadi tentu tidak mudah kalau mendisrupsi suatu bisnis. Nah, sehingga apakah nanti yang perusahaan terkait teknologi itu bisa menciptakan disrupsi dan kemudian menghasilkan keuntungan, memang harus kita lihat. Ya. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan, apakah Agustus sampai dengan Januari tahun depan ini ADX 30 masih akan kalah apa tidak? Ya, kalau tadi misalnya teknologinya masih hype terus, ya bisa aja dia kalah. Tapi di satu sisi saya juga melihat ada kemungkinan di mana dia bisa mengejar. Kenapa? Karena barang baku ini bobotnya bertambah. Energi ya kurang lebih masih sama karena jumlah sahamnya sama. Nah, yang namanya barang baku dan energi tadi kita lihat year to date itu masih negatif. Secara umum ya harganya masih turun. Nah, padahal kita tahu harga batu bara sudah naiknya tinggi sekali dari awal tahun. Walaupun produksinya terganggu, misalnya tadinya produksi sekian juta, turun misalnya 10%, 20%, harganya kalau naik 50-60% kan artinya saya tetap akan dapat keuntungan banyak sekali. Nah, barang baku juga sama, harga barang baku juga mengalami kenaikan. Nah, jadi kalau dalam istilah pasar modal, ini kemungkinan akan ada earning surprise dari barang baku dan energi. Yang maksud dengan earning surprise itu adalah laba bersihnya melonjak sangat signifikan. Ya. Nah, kalau untuk barang baku sama energi lebih gampang diprediksi. Kenapa? Karena kan dia jualan batu bara, ya, jualan nikel, jualan timah. Jadi kalau harga batu bara naik, harga timah naik, harga kertas naik seperti INKP dan lain-lain. Nah, itu kita bisa kurang lebih memproyeksi, oh kira-kira laba bersihnya bisa jadi berapa. Nah, jadi potensi earning surprise bisa terjadi di dua sektor ini. Ya, dia ada tambah sektor kesehatan, ya. Nah, kesehatan cuma mungkin tidak signifikan sih, cuma dari satu saham jadi dua saham. Yang utama tetap di perbankan. Perbankan ini masih yang bobotnya paling banyak, cuma berkurang satu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah perbankan ini bisa kembali juga? Nah, kalau kita lihat laporan keuangan daripada bank-bank besar di Indonesia, kita lihat sampai dengan semester 1, kalau yang sudah publikasi, itu masih menunjukkan pertumbuhan laba yang signifikan. Walaupun katakan ada PPKM, orang pikir kredit macetnya akan bertambah, tapi pada kenyataannya kita lihat di laba bersih ya, seperti Bank Mandiri, Bank BCA, itu mereka mampu mencetak pertumbuhan laba dibandingkan tahun lalu. Nah, sama juga seperti yang barang baku dan energi. Harga sahamnya turun, sementara laba bersihnya meningkat. Nah, itu kan berarti valuasinya akan semakin murah. Kalau situasi ini terus berlanjut, bisa saja menciptakan suatu buying opportunity. Karena orang yang berbasis fundamental, orang yang melihat nilai itu tetap masih ada. Jadi kalau misalkan harga sahamnya turun, pada saat yang sama laba bersihnya naik terus, ya valuasinya akan semakin murah. Cuma soal waktu nanti harganya menyesuaikan. Ya, jadi kalau skenario itu yang terjadi, walaupun mungkin sektor teknologi mungkin masih rally ya, tapi bisa saja sektor yang cyclical, yang konvensional seperti itu masih bisa mengejar di sisa 2021 ini. Nah, kalau infrastruktur dia masih tetap sama sahamnya ya. Cuma kalau kita lihat secara umum, yang namanya infrastruktur ini pada dasarnya dia itu sektor yang resilience. Ya, jadi ketika ada PPKM, ketika ada pandemi, ini adalah sektor yang mereka tetap masih bisa membukukan keuntungan dan mencetak pertumbuhan laba. Nah, jadi ini kurang lebih untuk artikel ini. Untuk lebih lengkapnya ya, Bapak Ibu bisa ke kompas.com ya. Bisa juga ke blog saya di rudianto.blog. Nah, selanjutnya kalau nanti ada artikel-artikel yang baru, saya akan sajikan dalam bentuk YouTube. Mungkin untuk Bapak Ibu yang mau mendengarkan ya daripada membaca, bisa melihat versi YouTube-nya. Terima kasih, demikian sharing saya kali ini. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat semua. Terima kasih.